syaitan, dan kita sudah panjang lebar juga menjelaskan siapa itu syaitan, bagaimana interaksi mereka, jenis-jenis sihir. Lalu apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang pertama adalah seorang muslim hanya menggantungkan nasibnya, permohonannya, ketundukannya, apa saja hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah diberikan cara dengan doa dan ikhtiar. Kalau Anda ingin seseorang suka dengan Anda, tidak perlu menggunakan permainan di belakang layar. Dalam Islam bukan aib seseorang mengatakan saya tertarik dengan Anda dan saya akan menikah dengan Anda. Tidak ada yang aib di situ. Sampaikan apa adanya. Dan kita sudah disampaikan juga dalam agama kita kriteria. Bagi laki-laki mendahulukan agama wanita, bagi perempuan mendahulukan agama dan akhlak laki-laki. Sudah diberikan gambaran. Tinggal jalanin, berdoa, ikhtiar, selesai. Tidak butuh yang lain. Simple sekali, mudah, dan insya Allah dengan cara itu kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak butuh sihir mahabbah itu. Kita tidak butuh memisahkan suami istri. Kita sudah tahu kalau seorang wanita sudah menjadi istri seorang laki-laki, tidak boleh, haram untuk diganggu, nggak boleh dipisahkan, tidak boleh sama sekali. Udah, masih banyak wanita yang lain, kenapa harus ganggu istrinya orang? Nggak perlu. Akhirnya menggunakan sihir. Ini tidak boleh. Termasuk tidak boleh menyakiti orang. Kalau ada orang yang berbuat salah dengan kita, misal dia menggunjing, dia memfitnah, sudah saya ajarkan faedahnya. Dalam agama kita, jangan balas keburukan dengan keburukan. Jangan orang gibah kita gibah, jangan orang fitnah kita fitnah. Kalau ada orang yang ajak saya bertengkar, Ustaz, tinggalkan. Tidak usah dilayani. Ribut, ngoceh, tinggalin aja, ya sudahlah, terserah kamu. Kalau kita diserang boleh membela diri. Tapi dalam Islam tidak boleh ribut, bertengkar. Bahkan sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu masalah membunuh. Hadis Nabi SAW, kalau dua orang muslim saling mengangkat senjata, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di neraka. Ada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang membunuh wajar masuk neraka, orang yang dibunuh, apa kira-kira alasannya? Kata Nabi SAW, kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh rivalnya, dia akan bunuh lawannya tuh, maka dua-duanya masuk neraka. Jadi nggak ada pertengkaran bagi seorang muslim. Sudahlah, tinggalkan aja orang yang mau ribut, gitu kan. Biasanya orang yang dendam dengan seseorang akhirnya ke orang-orang tidak pintar tadi, lalu terjadilah sihir qatl tadi, sihir yang ketiga, gitu kan. Kemudian juga sama, untuk melariskan usaha, untuk mendapatkan jabatan. Islam sudah pandu dan sederhana kok. Kuasai ilmunya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin sesuatu di dunia, apapun yang berhubungan dengan prestasi dunia, dia harus punya ilmunya. Dan siapa yang ingin akhirat, masuk surga, selamat dari neraka, dia harus punya ilmu. Dan siapa yang ingin keduanya, dia harus punya ilmu. Kuasain ilmunya. Ingin usaha maju sukses, baca tentang usaha itu. Usaha hotel kah, usaha restoran kah, usaha toko kah, apa saja. Baca tentang itu, lalu dalamin, kelutin, praktekin. Udah. Jadi kita dengan ilmu, kemudian kita ikuti dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Tidak boleh ada riba, tidak boleh mencuri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kezaliman, gitu kan. Sudah ada hukum-hukumnya. Maka itu sudah cukup buat kita. Sudah cukup. Jadi kita kuasai ilmunya dan kita profesional dalam pekerjaan, insya Allah akan naik jabatan tuh. Produk yang kita jual benar, modalnya halal, sistem yang kita pakai jauh dari yang haram, laku produknya, nggak usah khawatir. Banyak contoh orang-orang beriman kaya raya dari zaman sahabat sampai sekarang dan sampai hari kiamat, gitu kan? Subhanallah, orang yang pakai cara-cara sihir ini pasti hanya akan ada batas tertentu, di mana nanti terakhir dia sakit, dia susah, cerai dengan istrinya, cerai dengan suami, beragam macam cobaan yang datang. Dari segala macam bentuk sihir ini pun tidak dibutuhkan, tolak, nggak perlu. Kita orang beriman sudah punya panduan yang sederhana, simple, mudah. Ya, jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang masalah sihirin dari syaitan. Surah Al-Baqarah 102, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan-syaitan itu sudah jelas kafir kepada Allah. Jangan diikutin, jangan sengaja dipanggil-panggil, jangan minta tolong. Kalau datang usir. Udah diajarin. Karena mereka lah yang pertama-tama mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu. Tidak boleh sama sekali. Lanjutan ayat juga masih di 102, Allah SWT mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka orang-orang yang belajar sihir itu, yang mengambil ilmu dari syaitan, meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tidak adalah baginya keuntungan di akhirat. Mereka tahu sebenarnya nanti di akhirat mereka akan merasakan dan mendapatkan sesuatu yang berat. Tidak boleh. Kata Imam Az-Zahabi, kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir dan mengira bahwa itu hanya haram saja dan tidak menyadari bahwa sihir adalah suatu kekufuran. Karena itu mereka masuk mempelajari as-simiyah, salah satu jenis ilmu sihir ini, tapi dalam bahasa Arab, dan bahkan melakukannya. Padahal itu murni sihir. Yang mengikat perasaan antara seorang suami istri adalah sihir. Misal, ada suami ingin istrinya cinta sama dia, atau istri ingin suaminya cinta, lalu dia pergi ke dukun minta agar disatukan gitu kan, supaya lebih suka, lebih cinta. Ini ada reaksi, tapi pasti nanti ujungnya juga cerai kan? Karena memang sihir itu syaitan. Apa yang kita tujukan, dia berikan beberapa saat, dia berusaha beberapa saat, kemudian setelah itu akan terjadi perceraian pasti, karena dia memang targetnya biar tidak ada sihir, menceraikan manusia gitu kan? Begitu pula cinta dan benci kepadanya, kepada pasangan yang disengaja didatangkan dari melalui orang-orang yang tidak pintar ini, maka sama sihir. Dan hal-hal yang serupa yang terwujud, yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Hukum had ini adalah hukum cambukan ya, atau penggal, atau hukuman dengan pedang atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh, karena sihir itu adalah kufur kepada Allah atau menyebabkan kekufuran. Nabi SAW menjelaskan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah sihir. 7 dosa yang membinasakan, tidak akan pernah memberikan keberuntungan. Juga Nabi SAW mengatakan bagi orang yang melakukan sihir ini, diriwayatkan di dalam hadis yang hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, haddus sahiri darbatun bis saif, yang sudah saya sebutkan tadi. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Bajala bin Abda berkata, ini tadi juga sudah saya jelaskan, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisana aniktulu kulla sahirin wa sahira. Telah datang surat Umar radhiyallahu anhu kepada kami 1 tahun sebelum wafatnya, yang isinya hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Tentu beda ya, kalau misalnya ada penyihir taubat nih, dia tadinya belum tahu hukum, kemudian dia taubat. Pada saat dia taubat, tidak ketangkap dia praktek, maka diterima taubatnya, tidak ada had. Tapi kalau ketangkap praktek, nggak ada alasan, karena penyihir pasti berdusta, nggak mungkin. Dia bilang mau taubat, itu sudah nggak dipercaya dalam agama, dipenggal. Urusan dia taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak ketangkap dia praktek, lalu dia taubat, ada penyihir-penyihir yang meninggalkan, lalu kemudian mengikuti wahyu Allah, maka itu dimaafkan. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannah, mudminu khamrin, wa qati'u rahimin, wa musaddiqun bis sihr." 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di sini sebagian ulama mengatakan kalau dia tetap muslim, maka dia masuk neraka dulu. Kalau dia percaya, menganggap ini adalah hal yang oke-oke saja, Allah tidak larang dan seterusnya, memungkiri hukumnya, maka kufur. 3 orang tidak akan masuk surga: pecandu minuman keras, orang yang memutus tali silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir dan mempraktekannya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu bahwa secara marfu, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, kata beliau, ar-ruqa wat tamaima wat tiwalatu syirkun. Jampi-jampi, tamima biji-bijian yang biasa dikalungkan oleh orang-orang jahil pada diri mereka atau anak-anak mereka atau binatang ternak mereka, dengan alasan biji-biji itu bisa memberikan manfaat, lalu meniupkannya bahasa-bahasa yang aneh ke benda tersebut, lalu ditunggangi oleh syaitan. Itu namanya tamaim atau tamimah. Kemudian tiwala juga adalah sesuatu yang digantungkan dalam bentuk kertas kah, kulit kah,
Ya. Ini di dalam tubuh atau di sekitar makanan, minuman yang diniatkan untuk memunculkan cinta atau rasa suka. Gitu. Maka itu namanya tiwala. Kata Ibnu Mas'ud, syirkun, perbuatan syirik. Di sini lafaz hadisnya dikatakan ar-ruqa. Ar-ruqa adalah lafaz lama jamak daripada ruqyah. Salah satu nanti metode pengobatan yang saya katakan tadi, orang muslim harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode yang pertama. Dia hanya menggantungkan nasibnya, permintaannya, permohonannya, hajatnya kepada Allah. Dan semua sihir tadi 4 macam ditolak, nggak perlu. Yang kedua, dia selalu menggunakan untuk pengobatan dirinya apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dari ayat-ayat Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dan juga doa-doa yang diajarkan dan zikir oleh Nabi SAW yang dikenal dengan ruqyah. Saya malam ini membawakan Anda semua tuntunan doa ruqyah untuk orang sakit, mengobati guna-guna dan sihir. Ini ditulis oleh Sa'id ibn Wahf Al-Qahtan, diterjemahkan bahasa Indonesia. Buku kecil, bisa dikantongin, dan kemudian di sini lengkap semua doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doanya. Ini saya selalu sarankan di pengajian saya dikantongin. Setiap merasa nggak enak atau ada keluarga yang memang terkena sihir, kesurupan, tinggal dibacakan saja yang ada dalam sini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga termasuk yang dipandukan. Orang yang berobat dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW dipastikan sembuh. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam riwayat Bukhari Muslim dijelaskan pernah kena sihir. Dan beliau disihir oleh seseorang Yahudi yang pada saat itu mengambil rambut Nabi SAW. Mengambil rambut Nabi SAW, kemudian dia mengikatnya di sebuah batang pohon kurma yang tua, lalu kemudian memantra-mantrainya. Yang terjadi dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW sempat lupa apakah beliau sudah mendatangi istrinya atau belum. Dan Nabi SAW tidak ingat malam ini giliran siapa, dia harus nginap di mana, nanti diingatkan oleh istri. Dan itu terjadi sebulan sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah berikan petunjuk dengan datangnya 2 malaikat kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini dikatakan satu di kepala dan satu di kaki. Lalu berkatalah malaikat yang di kepala Nabi SAW, kenapa orang ini? Yang di kaki menjawab, orang ini kena sihir. Lalu ditanya siapa yang menyihirnya? Lalu yang di kaki menjawab, si fulan, ada orang Yahudi. Kemudian ditanyakan lagi, ya, apa yang diambil darinya? Maka yang di kaki mengatakan rambutnya dan potongan sisirnya. Lalu yang di kepala tanya di mana diletakkan buhul tersebut? Lalu dikatakan diletakkan buhul tersebut, ya, di sebuah sumur di suku Za'far di Madinah. Maka Nabi SAW pun bangun keesokan harinya, kemudian mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma untuk datang dan membongkar sumur tersebut lalu menemukan buhulnya. Lalu Nabi SAW memusnahkannya. Tapi ini Nabi SAW contohnya. Kata para ulama, Nabi SAW dikenakan sihir di sini bukan karena kurangnya ibadah beliau, tidak. Tetapi Nabi SAW memang sebagai contoh buat kita. Artinya itu bisa terjadi bagi orang-orang yang beriman. Bahkan seringkali pada saat ada proses ruqyah, pembacaan ayat-ayat ruqyah, ada orang yang banyak membaca Al-Quran, bahkan ada orang yang sholat 5 waktu, itu juga kena, gitu kan? Ternyata ada sihir-sihir tertentu. Kadang-kadang sebelum mengenal pengajian, sebelum taat kepada Allah, dia pernah dulu melakukan sihir-sihir ini. Bahkan pernah ada suami istri 6 tahun menikah, setiap hari bertengkar, setiap hari istrinya minta cerai. Pada saat salah satu teman saya yang saya pernah undang ke sini dan beliau pernah ngisi pengajian, Ustadz Sahal mengatakan saya ngeruqyah dia. Kemudian saya temukan, dia bilang sama saya temukan Ustadz, waktu si istri kesurupan waktu lagi dibacain ayat, saya tanya, siapa yang kirim kamu? Dia tunjuk ke arah suaminya. Lalu saya tanya suaminya, Bapak pernah sihir istrinya? Wah, nggak pernah. Masa saya sihir istri saya sendiri? Kata teman saya ini, coba Bapak ingat-ingat, mungkin sebelum nikah, gitu kan. Dia diam sini lalu dia mengatakan, oh iya, sebelum nikah dulu saya pernah datang ke dukun supaya orang ini mau nikah sama saya, gitu kan. Ternyata gara-gara itu 6 tahun ribut. Bayangkan kalau dia tidak paham kalau itu kena sihir, mungkin sudah cerai, gitu kan. Berapa banyak orang yang begitu, baru nikah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sudah cerai. Berapa banyak terjadi itu? Karena permainan-permainan seperti ini. Kadang-kadang mereka berdua suami istri yang melakukan itu. Suami